Kali ini saya akan membahas tentang gagasan pemikiran Karl Marx pada tahun 1018 sampai 1843. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahayu Aulin dengan NPM A1G019081 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Karl Marx lahir di Trier, Prusia, Jerman pada tahun 1818. Ia lahir di tengah keluarga Yahudi dan ayahnya adalah seorang pengacara. Pada tahun 1841, ia masuk ke Universitas Berlin dan mendapat gelar doktor di sana. Pada tahun 1841, ia pindah ke Perancis dan bertemu dengan Engels. Nah, pada tahun 1843, ia pertama sekali menulis karyanya yang berjudul The Holy Family. Ia menunjukkan bahwa ia sangat tertarik pada bidang ekonomi. Pada tahun 1845, ia pun diusir dari Prancis dan menetap di Basel bersama Engels. Mereka masuk ke Liga Komunis dan mencatat semua anggaran di sana. Pada tahun 1849, setelah revolusi politik di Jerman gagal, Marx pun pindah ke Inggris dan menarik diri dari seluruh kegiatan revolusionernya. Dia lebih ingin fokus untuk membuat karyanya saja. Salah satu karyanya yaitu Das Kapital. Nah, karya ini akan diterbitkan sebanyak 3 jilid. Jilid pertamanya akan diterbitkan pada tahun 1867. Pada tahun 1883, setelah ia menerbitkan jilid 1, Marx pun meninggal dunia. Lalu jilid kedua dan jilid ketiga akan diteruskan oleh Engels dengan melihat catatan-catatan terakhir dari Marx. Siapakah feodal dan proletar di gagasan pemikiran Karl Marx? Marx itu memiliki ambisi untuk membuktikan bahwa sosialisme itu adalah perubahan zaman yang tidak bisa terelakkan. Nah, walaupun kapitalisme itu adalah musuh Marx, Marx tidak hanya memandang kapitalisme itu negatif saja. Dia juga memandang bahwa kapitalisme itu memiliki sisi positif, di mana kapitalisme itu bisa meruntuhkan sistem feodalisme. Ya, di mana zaman yang penuh dengan eksploitasi melalui selubung-selubung yang disucikan oleh kelas-kelas feodal, seperti raja, pendeta, dan bangsawan. Mereka melakukan hal tersebut kepada kelas yang rendah. Mereka meletakkan laba itu merupakan nilai yang paling tertinggi. Pada sistem ekonomi kapitalisme, yang paling terpenting adalah uang. Uang merupakan tujuan utama di sistem ekonomi kapitalisme ini tersebut. Nah, di sistem ekonomi kapitalis ini, untuk memproduksi barang itu tidak dinilai dari nilai pakainya. Mereka menilai suatu barang itu melalui nilai tukarnya. Hukum yang keras itulah di dunia dibagi menjadi dua kaum, yaitu kaum borgius dan kaum proletar. Kaum borgius adalah kaum yang memiliki modal, yang bisa membeli apapun, yang bisa memproduksi barang apapun. Nah, karena hal itulah kaum borgius ini mudah sekali untuk menambah kekayaannya. Sedangkan kaum proletar adalah kaum yang tidak memiliki modal sama sekali. Mereka pun terpaksa untuk bekerja pada kaum yang memiliki modal, walaupun dibayar sangat murah. Kaum borgius yang satu dengan yang lain itu memiliki ambisi untuk menjatuhkan satu sama lainnya. Mereka pun bersaing. Karena hal tersebut,
maka kaum proletar pun semakin banyak, sedangkan kaum borjuis pun semakin sedikit. Nah, di mana kaum borjuis yang bangkrut karena habis modalnya, dia pun masuk ke kaum proletar. Nah, kaum proletar ini tidak hanya diam saja, mereka membuat perlawanan dengan membuat organisasi kaum proletar. Lama-kelamaan, kaum proletar pun semakin tercekik karena barang yang dijual oleh kaum borjuis pun semakin mahal. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lalu mereka pun membuat sebuah revolusi untuk membuat suatu kekuasaan yang dimana kekuasaan itu menindas habis kaum borjuis. Kekuasaan ini didasari oleh samarata samarasa. Nah, itulah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih, dadah.